kita mulai ya. Baik, saya buka kembali untuk materi yang kedua di hari Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari kedua, untuk yang materi kedua ini, di hari kedua, tadi kita sudah mengetahui ya peran pemuda di era pandemi, sudah dijelaskan organisasi secara keseluruhan, secara general oleh Bapak Wage Wardana. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang administrasi dan manajemen organisasi. Nah, untuk narasumber kita kali ini ada dua narasumber yang pasti kalian sudah tidak asing. Ada dua narasumber. Yang pertama ada Ibu Fitriuni Miralda Siregar, SPD. Beliau akan mengisi materi tentang administrasi organisasi. Lalu untuk narasumber kedua kita adalah Bapak Firdaus, SPD. Beliau merupakan akan menjabarkan tentang manajemen organisasi. Untuk sebelum kita mulai sesi kedua, saya akan membacakan sedikit CV dari dua narasumber kita. Ya, yang pertama adalah Ibu Fitriuni Miralda Siregar. Beliau merupakan guru kimia Madrasah Aliyah Pembangunan UIN Jakarta, menempuh pendidikan S1 di Pendidikan Kimia Universitas Islam Negeri Jakarta. Untuk pengalaman Bu Fitriun ini sangat banyak ya, sudah sering menjadi narasumber di berbagai pelatihan maupun seminar di tingkat nasional ya. Bu Yuni sudah di tingkat nasional, jadi Bu Yuni cukup aktif di MGMP juga. Lalu Bu Yuni pernah tahun lalu, mungkin kalian sudah tahu semua, Bu Yuni pernah ikut pelatihan ke Australia ya, ke Australia. Ya, ke Australia. Bu Yuni sudah bertemu dengan kanguru dan koala yang asli ya. Betul sekali, sudah. Pelatihannya Ansto ya Bu Yuni? Iya, di Ansto namanya. Iya, di Ansto. Pak Dani hebat. Dan kalian kalau ingin bertanya dengan bahasa Inggris, jangan diragukan. Bu Yuni di Australia itu full Inggris. Jadi kalian jangan bilang, guru MP nggak bisa bahasa Inggris, salah besar. Hampir semua guru MP, guru bahasa Inggrisnya itu sudah tersertifikasi. Mantap. Ada TOEFL-nya kalau mau nggak percaya ya. Nah, di Ansto itu pelatihannya kurang lebih pelatihan tentang nuklir ya Bu Yuni ya? Ya, 2 minggu. Ya, jadi untuk kalian jangan sekali-kali membuat masalah dengan Bu Yuni kalau tidak ingin dikirimkan nuklir oleh Bu Yuni. Karena Bu Yuni sudah tahu cara membuat nuklir, memanfaatkan nuklir seperti apa. Tapi yang baik ya Bu Yuni ya pastinya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Enggak lah, nggak buat ngebom ya Allah, serem banget. Oke, dan baru kemarin Bu Yuni juga mengikuti pelatihan yang harusnya mungkin Bu Yuni ke Amerika ya Bu Yuni? Betul. Harusnya ke Amerika. Ke Chicago. Sayang belum rezeki. Ya, ke Chicago, cuman karena pandemi, jadi pelatihan tetap ada, cuman pelatihannya secara virtual, seperti itu. Yang mengadakan lembaga nuklir Amerika Serikat ya Bu Yuni, benar nggak? Iya, betul. Ya, seperti itu. Jadi itu sedikit yang kita kenal tentang Bu Fitriuni. Selain jadi guru kimia, beliau juga di luar sana sudah, bukan ini ya, bukan go nasional lagi, tapi sudah go internasional. Sama dengan Bapak narasumber yang kedua kita, Bapak Firdaus, SPD. Beliau merupakan guru senior saya di MP ya, guru sejarah terlebih dahulu, guru sejarah Indonesia. Bapak Firdaus ini menempuh pendidikan sarjana jurusan pendidikan IPS di Universitas Islam Negeri Jakarta. Beliau juga pernah go internasional juga tahun 2017 ya Pak Daus, sebagai ke Thailand waktu itu untuk yang menyelenggarakan UNESCO. UNESCO itu adalah salah satu organisasi bawahan PBB di menaungi bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti itu. Pak Daus ke Thailand untuk pelatihan. Kalau tadi Bu Yuni ke Australia, Pak Daus ke Thailand, seperti itu. Lalu Bapak Firdaus ini juga pernah 2 kali menjuarai. Pertama itu waktu dikirim ke Maluku
yang mengadakan Kemendikbud, beliau mendapatkan predikat juara 1 peserta terbaik. Waktu itu acara apa Pak Firdaus, lupa deh. Inti Kebangsaan Indonesia itu acara Kemendikbud rutin tiap tahun. Nah, Pak Daus itu dikirim ke Ambon, ke Maluku, seperti itu. Lalu Pak Firdaus juga mungkin kalian sudah tahu ya, belum lama ini menjuarai juara 1 video pembelajaran. Jadi kalian yang sering mendapatkan video materi dari Pak Firdaus itu memang sudah tidak diragukan karena beliau mendapat juara 1 video juara pembelajaran ya. Jadi kita nanti guru-guru MP akan diajarkan bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan baik oleh Bapak Firdaus ini, seperti itu. Baik, kita sudah kenal ya, Bapak sudah kenal semua dengan 2 narasumber kita. Untuk yang pertama kita akan ke Bu Yuni dulu untuk menjelaskan administrasi organisasi. Kepada Ibu Yuni dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Dani atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya, seluruh anggota dari OSIS dan MPK. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada pada LDKS hari kedua dan semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan ya, semoga kita semua terlindungi dari COVID-19, kita dan juga keluarga kita dan semua keluarga besar Madrasah Aliyah Pekalongan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Yang saya hormati Bapak Yanwar Anas Bolkia SSI MPD selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan dan official ya. Wakil Kepala gimana Pak? Sekarang hilang Bu suaranya. Mati Bu suaranya Bu. Sudah terdengar? Belum ada Bu. Udah Bu. Oke. Berarti kurang dekat nih ya. Oke. Yang saya hormati, saya ulangi lagi ya berarti ya. Yang saya hormati Bapak Yanwar Anas Bolkia SSI MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan juga sekaligus pembina OSIS. Yang saya hormati Ketua LDKS kita Ibu Isma Mariam SPD, calon MPD. Amin. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bu Isma. Kami semua di sini mendoakan semoga Bu Isma segera sehat kembali. Terus kemudian yang saya hormati seluruh panitia, Bapak dan Ibu guru yang luar biasa karena pada hari Minggu ini kami semua berjibaku siap semangat untuk mensukseskan kalian semua yang ada di sini. Luar biasa, berkah semua untuk Bapak Ibu guru dan semua anak OSIS dan MPK yang keren banget, jam 8 pagi udah on nyari batik terbaik ya kan. Terus kemudian juga udah rapi ya kan, rambut udah disisir, kerudungnya juga udah pada rapi dan lain sebagainya. Dan juga yang sudah stay di sini tepat waktu dan mengikuti konsensus dengan baik. Mohon maaf. Oke, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk memberikan beberapa sharing mengenai administrasi organisasi. Dan saya percaya banget bahwa sebetulnya ini sudah dilakukan sama kalian OSIS dan MPK dan juga sudah ditularkan dari alumni sebelumnya dari OSIS dan MPK periode sebelumnya, sehingga ini hanya mungkin bentuknya sebagai penegasan aja ya. Pak Rizko, apakah saya bisa share screen? Oh, wow, magic ya, ternyata di-share sama Pak Rizko di sini. Baiklah. Anak-anakku semua yang berbahagia, jadi judulnya dari yang Bu Yuni akan sampaikan namanya adalah administrasi organisasi. Bismillahirrahmanirrahim, semoga Bu Yuni bisa menyampaikan dengan baik ya. Boleh next dong Pak Rizko. Nah,
sebelum kita mulai, Bu ini mau ice breaking dulu ya. Ini judulnya adalah melanjutkan story yang akan Bu Yuni Bu Yuni berikan. Tapi story-nya ini sebenarnya adalah gimana caranya kita kompak dalam suatu agenda, meskipun ini virtual ya, tapi kita tetap harus kompak. Jadi kamu harus menunjukkan OSIS dan MPK yang kompak, gimana caranya supaya bisa kelihatan bahwa sebelumnya meskipun virtual tetap kompak gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba contoh dulu, contohnya Bapak Ibu guru dulu yang ada di sini. Bisa tolong di-unmute. Pak Anas masih ada kah di sini, Pak Anas? Masih. Oke, Pak Anas tolong di-unmute ya. Jadi di sini Bapak Ibu guru yang ada adalah ada Bu Yuni, ada Pak Anas, ada Pak Dani, ada Pak Daus. Bu Inaya, are you here? Bu Inaya? Lagi belanja. Ya, jadi ada Bu Isma, apakah mau ikut? Kayaknya Bu Isma istirahat aja. Ada. Tapi nggak bisa on cam ya. Tapi nggak bisa on cam. Oke, sih. Berarti ada Pak Daus, ada Pak Dani, ada Pak Anas tadi ya, ada Bu Isma. Kalau Pak Rizko sama Pak Umam biarlah stay dulu di situ ya. Nah, ice breaking-nya boleh diklik Pak Rizko. Nah, bukan itu. Klik aja di luarnya. Nah, klik sekali lagi. Nah, terima kasih. Stop di situ. Oke, contohnya adalah gini. Jadi Bu Yuni akan memberikan suatu kalimat, ya. Terus kemudian kalimat itu akan dilanjutkan oleh peserta yang selanjutnya. Misalnya kan karena di sini kebetulan ada 4 ya, ada ada Bu Yuni, Bu Isma, terus kemudian Pak Anas, Pak Daus dan juga Pak Dani. Maka Bu Yuni akan memberikan kalimat seperti ini. Misalnya bla 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 bla. Terus saya akan menyebut nama Pak Anas gitu. Pak Anas harus melanjutkan dengan kalimat apapun yang terbesit. Jadi kalimat ya, bukan kata. Ya, kita coba ya. Pak Anas sudah siap ya. Pak Anas Bebas, akan jadi yang bebas apa aja ya. Bebas tapi sopan ya. Bebas tapi sopan. Oke. Pak Anas akan jadi yang pertama karena Pak ini pembina OSIS. Gampang justru Pak. Jadi Pak Anas setelah menyelesaikan kalimatnya, Pak Anas akan berikan kepada bisa Pak Dani, bisa Pak Daus, bisa Bu Isma. 1 orang aja. Bisa ya Pak Anas ya? Nanti beruntun ya. Pak Daus, Pak Dani, Bu Isma, harap siap. Oke. Kalimatnya adalah, pada suatu hari ada seekor beruang yang sangat besar. Pak Anas. Beruang ini suka makan orang. Sejak kapan beruang makan orang? Kan bebas. Siapa Pak Anas? Ada Daus. Selain makan orang, beruang ini suka makan cemil-cemilan, beli di Mas Bro. Tetapi karena faktor pandemi, membuat Mas Bro jadi sepi karena tidak ada beruang. Pak Dani. Beruang ini juga karena faktor pandemi, jadi mengharuskan beruang ini memesan makanannya lewat GoFood untuk bisa bertahan hidup. Selanjutnya Miss Isma. Pihak GoFood diuntungkan oleh beruang ini karena beruang makannya banyak. Wow, Bu Yuni ya. Wow, keren banget ya. Ternyata kita bisa bikin bonding meskipun virtual ya. Jadi kamu bisa mencoba ini secara virtual meskipun kelihatannya mungkin nggak akan kelihatan ada kompak dan kerjasama, tapi jadinya oke, jadinya menarik ya. Nah, sekarang Ibu minta bantuan ya. Kamu klik partisipan, kamu lihat 1 orang nama yang kira-kira akan jadi next-nya kamu. Saya hitung sampai 5 ya. Saya ulangi ya, kamu klik partisipan, kamu cari 1 nama yang kira-kira akan jadi next-nya kamu. Ya, ini akan random ya. Bu, ini next-nya maksudnya next abis kita apa ya? Oh, habis kamu. Jadi misalnya gini, ini siapa yang nanya, Siva ya? Nara. Oh, Nara ya. Jadi nanti Nara misalnya dipilih nih sama orang, nanti Nara akan pilih 1 orang siapa ya. Mohon maaf nih, jadi molor nih waktunya ya. Oke. Baiklah. Kita coba ya presentasinya, boleh balik lagi Pak Rizko. Nah, Bu Yuni, tolong disiapkan unmute-nya ya. Berarti kalau misalnya unmute-nya lewat dari 5 detik, kita suruh nyanyi, sepakat ya? Keluar masuk terus. Baiklah.
Boleh diklik, Pak. Pak. Kok suka ada suara itu jadi nggak jelas. Kenapa, Miss Isma? Miss Isma mau nyanyi? Miss Isma mau nyanyi? Oke. Oke, baik, kita coba ya. Ya, coba minta tolong diklik, Pak. Iya. Siap-siap ya, yang namanya Bu Yuni panggil ya. Bu Yuni akan coba jadi yang pertama. Oke, yang pertama adalah pada suatu hari ada seekor tikus yang larinya sangat cepat. Kevin Setiawan. Diulang lagi kan? Enggak, kamu lanjutin. Saya ulang ya. Pada Oke. suatu hari ada seekor tikus yang larinya sangat cepat. Kevin Setiawan. Kemudian tikus itu tersandung oleh sebatang kayu. Sebut namanya. Davan. Davan. Lalu kayu itu habis terjatuh dari pohon cemara. Next. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. It's okay. Lanjut. Pola lanjut. Pohon cemara itu berada di Bukit Tinggi. Wow. Yasmin. Jasmine. Bukit Tinggi tempat yang sangat tinggi. Maila. Bagus, Yasmin. Maila. Saking tingginya melebihi awan. Wow. Bisa. Oke. Awan itu berwarna abu-abu. Siapa lagi next? Tata. Lalu awan abu-abu itu menurunkan hujan yang sangat lebat. Najla. Dan akhirnya tikus tersebut tenggelam. Sebut. Algi. Algi. Lalu dia terbawa sampai ke sungai. Sebut G. Fatur. Lalu setelah tiba di sungai, tiba-tiba tikus itu hidup lagi dan berjalan kembali menuju gedung. Lanjut. Widat. Widat akan jadi yang terakhir ya. Silakan. Gedung itu bersampingan dengan BS. Selesai. Oke, beri tepuk tangan buat kalian semua ya. Luar biasa. Ternyata tikus bisa jadi satu cerita yang luar biasa ya. Jadi awalnya tikus itu tersandung kayu, terus kemudian sampai dia hidup lagi. Coba Fatur imajinasinya dahsyat ya, dia bisa hidup kembali. Mungkin itu dia cuma pingsan doang kali ya. Terus kemudian ternyata di gedung itu gedungnya sebelah BS. Gedung apa ya di sebelah BS ya Widat ya kalau boleh tahu? Kenapa Bu? Gedung apa di sebelah BS ya Widat ya? TK Salman ya, Dat ya? Iya, TK Salman. Oke, good. Berarti TK Salman ada tikus hitam yang larinya cepat ya. Iya, Oke, Bu. baik. Terima kasih ya semua anak OSIS dan MPK. Ternyata kita bisa ya ngebonding meskipun dalam kondisi virtual sekali lagi. Oke, nah kita akan masuk ke materi yang paling penting banget yang ada di organisasi, yaitu adalah administrasi organisasi. Pak Rizko boleh di next. Pak Rizko, tikus larinya sangat cepat, Pak Rizko. Enggak ya? Oke. Yang pertama adalah proposal. Proposal boleh di next, Pak Rizko. Nah, apa sih proposal? Proposal itu sendiri yang akan nanti sering kamu buat. Nanti kamu akan sering berdiskusi dengan sama anggota OSIS. Nanti juga MPK akan coba untuk mengawasi. Mungkin nanti juga ada membantu di sana dalam pembuatan proposal ini. Nah, proposal itu sendiri apa? Proposal itu adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Mungkin kalian selama ini sudah mencoba merancang program kerja dan lain sebagainya. Nanti di program kerja itu akan ada event, akan ada acara. Nah, di acara itu nanti akan dibuat sama kalian yang namanya proposal. Nah, proposalnya itu adalah rencananya. Jadi rencananya dituangkan dalam satu bentuk laporan. Kalau dulu mungkin kita udah bentuknya print out. Tapi kalau sekarang kalian bisa
dengan bentuk adalah soft copy. Jadi berupa file, bisa berupa Google Docs atau misalnya PDF dan lain sebagainya. Nah, rencananya tersebut harus dituliskan sama kalian agar pihak yang berkepentingan itu bisa paham, bisa memberikan izin, dan lebih cakepnya lagi menyumbangkan dana supaya kegiatan itu bisa terlaksana. Jadi kalau misalnya kita mau merayu, misalnya pengen buat agenda acara ini, misalnya kalau misalnya kita pengen minta sejumlah dana kepada BS misalnya, kepada pimpinan yang ada di Madrasah Aliyah Pembangunan, kalian membuatkan sebuah proposal. Nah, proposalnya itu berisi apa-apa aja yang ada di agenda kegiatan kamu dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya orang yang ada di Madrasah Aliyah Pembangunan, terutama pimpinan dalam hal ini, bisa membantu, kemudian juga bisa memberikan masukan, terutama adalah memberikan izin. Bagusnya lagi kalau misalnya ternyata bisa menyumbangkan dana atau bisa memberikan anggaran tertentu, gitu. Ya. Next, Pak Rizko. Nah, apa aja sih syarat proposal? Jadi proposal itu yang pertama harus memiliki struktur maupun logika yang sangat jelas dan mudah dimengerti, ya. Jadi kalimatnya harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Pakai bahasa Indonesia berarti ya. Yang kedua, hasil dari kegiatan tersebut harus terstruktur. Jadi kalau misalnya kalian mau mengagendakan sesuatu, udah punya ide brilian nih, bagus banget idenya. Tapi harus dituangkan dalam bentuk proposal. Terus kemudian dikasih dulu, misalnya ke pembina OSIS, dalam hal ini Pak Anas. Jadi akan dibantu sama Pak Anas. Misalnya kalian sudah membuat, ternyata belum terstruktur dengan baik, nanti akan dibantu sama Pak Anas. Atau misalnya sebelum Pak Anas mau konsultasi dulu dengan Pak Firdaus nih yang udah kemana-mana mancanegara, ya kan? Nah, itu bisa seperti itu. Jadi tidak serta-merta ada ide terus kemudian langsung jadi sebuah proposal. Nanti akan dilihat ada alurnya ya. Yang ketiga, rumusan jenis kegiatan yang dilakukan itu harus ditulis secara detail. Misalnya mau ngadain kelas meeting nih, ada apa aja yang ada di kelas meeting, ada futsal kah, ada bola tangan kah, atau misalnya ada e-sport, boleh nggak ya Pak Anas, e-sport? Itu harus benar-benar detail. Dulu pernah ada e-sport ya, zamannya Agan ya kalau tidak salah, itu ada apa namanya PUBG ya, PUBG kalau tidak salah. Tapi kalau misalnya dirasa misalnya idenya kurang oke gitu misalnya, nanti bisa apa namanya diceritakan, terus kemudian diskusi sama-sama dan lain sebagainya untuk mendapatkan win-win solution seperti yang kemarin Bu Hani sampaikan ya. Nah, yang keempat, kalau misalnya ada anggaran dana yang diperlukan, maka anggaran dana itu yang kalian tulisin harus realistis. Jadi kalau misalnya beli balon ya kali harganya 500.000, enggak kan ya. Jadi kalau misalnya beli balon ya sesuai harganya, apakah Rp1.000, apakah Rp5.000 untuk seplastik dan lain sebagainya. Next, Pak Rizko. Nah, apa sih tujuannya untuk membuat proposal? Secara garis besar kalian pasti paham banget ya. Jadi untuk membuat sebuah proposal, tujuannya adalah yang pertama adalah memperoleh bantuan dana. Karena untuk mengadakan sebuah kegiatan, meskipun virtual, biasanya tetap butuh dana ya. Jadi salah satunya dibuatnya untuk itu. Untuk mendapatkan dukungan. Yang ketiga juga untuk mendapatkan perizinan. Jadi mengadakan suatu acara apapun yang ada di Blue School, itu karena kamu masih ada di dalam area Blue School ya, apalagi kegiatannya yang mengikut sertakan peserta didik Blue School ya. Jadi teman-teman kamu nih yang masih bersekolah di Blue School itu harus mengadakan yang namanya adalah surat menyurat, atau bahkan yang lebih baik adalah sebuah proposal supaya ada yang namanya adalah izin. Nah, jadi izin itu nanti bisa dilanjutkan, diteruskan jika sudah sah, misalnya sudah dicap, bisa dilanjutkan kepada orang tua. Jadi lebih enak kamu kalau mau mengadakan acara, sekolah tahu, orang tua tahu, dan lain sebagainya. Boleh di next, Pak Rizko. Nah, manfaatnya banyak banget ya. Kalau di sini saya cuma mengambil 3. Yang pertama itu bisa menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi semacam si kipernya lah nih, gimana nih, ada apa-apa aja nih goal-goalnya nih. Jadi dengan adanya proposal itu bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua, dia menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Jadi kalau misalnya orang tua nih, tiba-tiba misalnya dia ingin menjadi sponsor, gitu ya, misalnya dia punya perusahaan X gitu, misalnya, ya dia bisa menjadi sponsor tanpa harus kamu berdiskusi terlebih dahulu. Tapi lobby di awal pasti iya ya, cuma untuk mengetahui agenda kegiatannya proposal penting banget. Yang ketiga,
untuk meyakinkan para donatur atau sponsor untuk memberikan dukungan material maupun finansial. Jadi kalau udah ada di situ nama kamu sebagai ketua panitia misalnya, terus kemudian ada penanggung jawabnya sebagai ketua OSIS, apalagi penanggung jawab dari pihak guru dan juga dari pembina OSIS maupun wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, apalagi tambah cap kepala sekolah misalnya, itu auto yakin sponsornya ya. Jadi memang proposal itu penting banget. Boleh di next. Nah, jenis-jenis proposal ini ada banyak banget, tapi yang akan kita fokuskan adalah proposal kegiatan yang ada di bawah. Jadi proposal kegiatan itu adalah merupakan proposal yang diajukan untuk suatu kegiatan, mau individu, mau kelompok. Nah, seperti saat ada proposal pengadaan acara, perlombaan, dan lain sebagainya. Gitu. Boleh di next lagi, Pak Rizko. Nah, jenis-jenis proposal yang akan kita bahas, proposal LDKS ini, proposal di LDKS ini adalah lebih ke proposal yang formal. Jadi proposal formal itu isinya lengkap, terdiri dari bagian pendahuluan, isi, dan penutup sekaligus penjelasannya. Kalau yang non formal bagaimana? Kalau non formal tuh lebih kayak surat menyurat gitu, jadi bentuknya. Jadi isinya langsung permasalahan, terus kemudian saran-saran, pemecahan masalah, terus berupa langsung permohonan, ya. Ada juga yang semi formal, tapi semi formal itu antara formal dengan non formal, isinya sih agak lebih lengkap dibandingkan dengan yang non formal. Kalau non formal seperti itu the point gitu ya. Nah, kalau kita di sini nanti fokusnya sama yang formal. Boleh di next, Pak Rizko. Nah, kaidah bahasanya, jangan sampai nanti kita pakai bahasa yang non formal, bahasa yang sehari-hari. Kita harus gunakan bahasa yang sesuai dengan kaidahnya. Nah, kaidahnya apa aja? Yang pertama, menggunakan istilah ilmiah, baik yang berkaitan dengan kegiatan kita maupun yang bidang keilmuan ya, kalau misalnya dia penelitian. Terus kemudian menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah. Jadi kamu menyertakan di sana langkah-langkah kegiatannya apa aja. Misalnya mau futsal, futsalnya bagaimana, dan lain sebagainya. Siapa nanti yang akan misalnya jadi pegang bola dan sebagainya. Pokoknya benar-benar langkah-langkahnya. Terus kemudian menggunakan kata definisi. Jadi menjelaskan. Karena kan orang yang baca proposal itu butuh penjelasan. Jadi kamu menggunakan kata-kata yang menjelaskan. Kemudian juga menggunakan kata-kata yang merinci. Jadi kayak tadi, misalnya kelas meetingnya ada futsal, ada bola tangan, ditulis pertama futsal, pesertanya siapa, gitu kan ya. Terus kemudian yang kelima, menggunakan kata-kata yang keakanan seperti akan atau diharapkan. Jadi kamu mengharapkan kepada orang yang baca proposal kamu, pertama, untuk memberikan izin, seperti tadi balik lagi ya, untuk memberikan dana, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Ini kan bukan imajinasi ya, jadi memang penting untuk menyatakan segala sesuatu yang dituliskan itu dengan bahasa yang sesuai atau yang sebenarnya, gitu ya. Yang berdasarkan fakta. Sama seperti tadi, anggaran dana juga harus berdasarkan fakta. Ya, ini dia nih yang paling penting. Nah, jadi MA Pembangunan UIN Jakarta tuh punya alur proposal sebelum dirilis atau diperbanyak untuk keperluan acara yang akan misalnya kamu berikan kepada sponsor, mau kamu berikan kepada direktur misalnya, atau kepada yayasan Syarif Hidayatullah gitu ya. Untuk nanti, apakah nanti diberikan izin atau kalau misalnya tadi untuk mendapatkan dukungan dana. Yang pertama adalah ide. Jadi kalau kamu mempunyai suatu event, apalagi kemarin sudah ya Sabrian dan juga Algi sama seluruh anggota OSIS dan MPK tuh udah keren banget bikin bikin suatu ide gitu, terus kemudian digabungkan rame-rame diskusi gitu ya, meskipun kemarin kondisinya Bu ini nggak bisa ikut, Pak Daus sama Pak Dani yang menemani ya, keren banget. Itu adalah sebuah ide dulu. Nah, idenya tuh adalah dari seluruh anggota OSIS dan MPK. Nah, MPK di sini mengawasi setiap progres yang ada gitu ya, dan juga membantu mengingatkan. Nah, setelah dapat sebuah ide, kemudian kamu konsultasi dulu. Konsultasinya dan pengajuan tahap 1. Jadi pengajuannya tuh belum berupa belum berupa utuh dia, tapi sudah dituliskan sama kamu, tentu harus ada notulensi dan lain sebagainya, terus kemudian lengkap gitu ya. Kamu ajukan kepada pembina OSIS atau di sini wakil kepala sekolah bidang kesiswaan yaitu Bapak Anas. Gitu ya. Diskusi, dapat hasilnya, mana yang mungkin, mana yang tidak mungkin, mana yang bisa direalisasikan, mana yang kira-kira
kalau misalnya tidak bisa direalisasikan, waduh. Nah, mana yang bisa diwujudkan, mana yang tidak gitu ya. Nah, itu dari situ akan dapat ide dan masukannya. Pengalaman pribadi saya ketika saya membuat proposal ketika Fantastic BS itu, memang kita harus banyak berdiskusi dengan orang-orang hebat. Nah, orang-orang hebat di sini siapa? Bapak Ibu guru di Madrasah Alia Pembangunan. Mereka tuh punya segudang ide, punya segudang kemungkinan untuk acara kita bisa terlaksana. Nah, jadi butuh yang namanya adalah masukan dan juga arahan ya, terutama dari Bapak Ibu guru dan terutama dari Pak Anas. Pengalaman saya pribadi dengan Pak Anas tuh banyak sekali memberikan masukan yang keren-keren ya Pak Anas ya. Hola Pak Anas. Ya, jadi jangan khawatir dengan dengan masukan dari orang lain. Kita memang harus terbuka dulu, menerima apapun masukan dari Bapak Ibu guru, mau itu apapun pokoknya ya, harus bisa kita terima dengan baik. Lalu sampaikan apa kira-kira yang versi kita. Dari sanalah bisa kita dapetin yang namanya adalah win-win solution, kira-kira akan jadi seperti apa event kalian. Apalagi kalian goals-nya adalah sekarang sosial kemanusiaan, dan itu keren banget. Itu pasti didukung 100% sama kami, Bapak Ibu guru, dan terutama para pimpinan dalam hal ini, Bapak Anas selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Ya, asalkan tentunya dibuat sedemikian hingga sehingga kita tuh semua bisa mempelajarinya dan juga sudah dikonsultasikan, sudah diskusi gitu ya dengan semua anggota OSIS dan MPK, dan kemudian sudah disetujui oleh Bapak Anas di sini. Nah, setelah kalau misalnya sudah dapat nih restu ya, tanda tangan lah gitu ya dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, baru kalian bisa lanjutkan kepada Kepala Madrasah. Jadi stepnya seperti itu. Terus kemudian nanti di Kepala Madrasah ini kalian juga harus maju, harus sampaikan, Pak, kami mau ngadain acaranya seperti ini, langkahnya seperti ini, dan lain sebagainya. Kemudian dari sini Pak Kepala Madrasah akan menyetujui dan akan memberikan tanda tangannya. Nah, dari sinilah baru kalian bisa lanjut ke step selanjutnya, mau ke Pak Direktur misalnya kalau acaranya besar-besaran, macam snap yang kemarin dilaksanakan oleh alumni kalian. Nah, kemudian barulah bisa kalian anggap sebagai proposal itu ready untuk dirilis. Tapi kalau memang dirasa perlu untuk berkonsultasi dengan pihak yayasan, dalam hal ini Yayasan Tariq Hidayatullah Jakarta, boleh aja ya, tergantung bagaimana arahan dari Bapak pimpinan ya. Itu dia alur proposalnya. Jelas ya sampai di sini ya. Jadi whenever kamu punya event, punya acara, bahkan seperti kelas meeting atau misalnya acara Isra Mi'raj gitu ya. Nah, itu lebih baik sih memang ada penulisan seperti ini. Jadi ada proposalnya terlebih dahulu. Nah, itulah yang menandakan bahwa suatu organisasi itu memang bekerja dengan baik dan teradministrasi dengan baik. Gitu. Boleh di next. Nah, ini dia nih, kita mulai masuk nih. Adapun sistematika nih pada penulisan proposal. Ini kalau Pak Dhani udah ngelotok nih, Pak Dhani. Ya, jadi sistematika penulisan proposal, so pasti yang pertama adalah ada pendahuluannya. Terus kemudian ada dasar pemikirannya, ada nama kegiatannya. Misalnya nama kegiatannya adalah ini dengan temanya ini gitu ya. Terus kemudian tujuan dilaksanakan kegiatan ini supaya apa gitu. Nanti akan ada contohnya. 5 target kegiatan, kemudian ada manfaat kegiatan, ada jenis kegiatan, ada waktu dan tempat, jadwal, pelaksananya siapa, panitianya ya. Kemudian sasarannya siapa, anggaran dananya bagaimana, dan terakhir penutup. Boleh di next Pak Rizko. Nah, ini contohnya ada di drive-nya kayaknya Pak Rizko. Yang contoh proposal kegiatan itu bisa diklik nggak ya? Udah saya hyperlink gitu sih. Bukan yang gambar, iya yang gambar kelas meeting gitu. Yang kanan. Iya, nggak bisa berarti. Berarti ada di drive-nya ya. Nah, Pak Rizko sambil buka drive ya, yang ada proposalnya, contoh proposal judulnya.
Nah, jadi kalau mau membuat sebuah proposal, buat sebagus mungkin ya kan. Jadi kalau kita tuh terbiasa dengan suka gambar, apalagi saya orang visual ya, termasuk orang yang suka ngelihat dengan warna-warna yang bagus. Jadi kalau udah warnanya udah keren di awal, biasanya kita udah wow, ini luarnya aja udah keren, covernya aja udah keren, apalagi dalamnya gitu kan. Ini pasti dilaksanakan sama orang yang bener-bener niat banget alias udah serius. Nah, Pak Rizko, apakah bisa dibuka? Bentuknya berupa Word, PDF. Izin Bu Yuni, drive-nya Ya. di mana? Drive-nya di Pak Rizko. Atau gimana? Di linknya yang barengan sama yang ini tadi. Ini saya dapatnya cuma link yang presentasi. Oh ya udah. Di dalam drive-nya link presentasi. Berarti saya yang izin share screen ya. Oh ya, silakan Bu. Oke. Nah, ini adalah contoh dari proposal LDKS. Kelihatan tak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan nggak ini ya. Jadi ada contoh proposal dari kelas meeting nih ya. Saya cuma ngambil contoh dari kakak kelas kamu yang 2 tahun di atas kamu. Jadi ada angkatannya Agan sama angkatannya Marwah. Ini mereka membuat proposal. Proposalnya bagus banget dan Bu Yuni ada di samping Bu Yuni saat ini ya. Sebagai contoh ya. Jadi yang di sini memang pelaksananya adalah ini ya, OSIS ya. Menegaskan aja. Nah, biasanya didahului dengan yang namanya adalah pendahuluan. Kamu bikin se-eye-catching mungkin ya. Yang isinya di dalamnya adalah yang menjelaskan bahwa kamu mau melaksanakan ini. Jangan lupa dikasih intro ini ya. Terus kemudian kamu jelaskan kelas meeting adalah ajang apa. Terus kemudian ada harapan di sana. Jadi harapan di pendahuluan supaya apa? Supaya terlaksana dengan baik, supaya tertib, aman, lancar, dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian seperti biasa ada daftar isinya. Ya, ini kamu pasti pada bisa ya buatnya ya. Nah, terus kemudian ada tujuan kegiatannya. Ini saya nggak buatnya banyak-banyak sih ya. Dan saya bikin agak seperti ini, renggang agar enak dibaca. Ya, jadi tujuannya di sini saya tulis kelas meeting adalah mengembangkan potensi ya dan mendukung multiple intelligences, mengajar pentingnya nilai sportivitas. Kalau bisa kamu buat yang berbeda dengan angkatan sebelumnya. Jadi kamu buat meskipun intinya sama, tapi kamu buat kata-katanya yang beda gitu ya. Jangan sama alias copy paste, itu kurang oke ya. Jadi kamu buat versi bahasa kamu sendiri. Mengajarkan sportivitas, meningkatkan motivasi, dan lain sebagainya. Ini ada foto Agan nih, waktu masih jadi ketua OSIS. Nah, nama dan temanya biasanya suka ada temanya ya. Ini saya ambil dari temanya angkatannya Agan. Retribution or defend the title. Nah, jadi bisa bahasa Inggris atau apapun tuh it's free for you ya. Jadi dibuat seakan seperti menarik. Jadi Bu ini bikinnya warnanya hijau-hijau gitu biar menarik ya. Jenis kegiatannya bisa apa aja. Kalau sekarang mungkin kalau virtual ya. Mungkin bisa seperti yang kemarin sudah kamu lakukan, itu keren banget. Bu ini selalu ngikutin agenda kalian kok dan itu udah keren. Nah, kalau di sini kan karena kondisinya adalah nggak virtual ya, jadi ada futsal, ada bola tangan, ada lomba marawis, kayak gitu. Nah, pesertanya dituliskan. Kebetulan di sini adalah seluruh kelas 10 dan 11 emang pembangunan. Nah, kemudian waktu dan tempat, ini sudah tahu ya, pasti hari, tanggal, dan tempat. Kalau misalnya virtual, berarti tuliskan platform Zoom, atau misalnya Zoom aja, Zoom virtual meetings, kayak gitu. Terus kemudian susunan acaranya. Nah, kamu tuliskan susunan acaranya, waktunya, agendanya apa, tempatnya di mana. Kalau di Zoom berarti terus di Zoom, penanggung jawabnya siapa gitu ya. Kalau nggak ditulis penanggung jawab diganti keterangan juga boleh gitu. Kemudian susunan kepanitiaannya jangan lupa dituliskan ya. Jadi kalau misalnya memang di suratnya itu udah ada nama Bapak Kepala Madrasah, tuliskan. Tapi kalau misalnya hanya di penanggung jawab acara dan ketua pelaksana, sampai di sini juga boleh, nggak masalah. Terus kemudian
Anggaran. Nah, ini yang paling penting nih, anggaran kegiatan. Jadi kalau misalnya kamu melaksanakan suatu agenda, terus kemudian ada anggaran kegiatannya, itu harus dituliskan di sini. Se-real mungkin. Ya, jadi penerimaannya seperti apa? Misalnya kasih contoh ya, sponsorship, terus kemudian penerimaan dari madrasah pembangunan, berapa jumlahnya, terus kemudian berapa totalnya. Jadi orang yang akan menjadi sponsor kamu atau yang akan memberikan izin sama kamu, itu jelas di sini. Terus kemudian pembiayaannya kira-kira spanduk berapa, ATK berapa gitu ya. Kemudian tuliskan di bawahnya totalnya berapa, dari pemasukannya, dari yang dibutuhkan berapa, tuliskan terbilangnya. Nah, ini lebih real lagi. Dan terakhir udah pasti penutup ya. Jadi penutupnya kamu memberikan mengharapkan ya dukungan dan partisipasi dari pihak-pihak, dari sponsor maupun dari pimpinan dan lain sebagainya. Terus kemudian mengucapkan terima kasih. Dan panitia pelaksananya dituliskan di sini, ketua kelas meetingnya siapa, terus kemudian sekretarisnya siapa, terus mengetahui wakil kepala madrasah bidang kesiswaan dan ketua OSIS-nya di sini Algi ya. Kemudian ada cap OSIS-nya seperti itu. Nah, itulah proposal ya. Semakin enak dilihat, semakin cakep gitu ya. Jadi kamu akan punya satu senjata lah ya untuk bisa mensukseskan acara yang namanya adalah proposal gitu. Oke, baik, kita lanjut ya. Itu tentang proposal. Nanti boleh tanyanya setelah sesi Pak Daus kali ya. Oke, boleh di next Pak Rizko. Nah, ini perhatian deh. Jadi kalau misalnya kamu mengadakan suatu acara, terutama bendahara nih, ini penting banget. Ada yang namanya adalah kas harian, nak. Jadi kalau misalnya nanti siapapun di sini yang terpilih jadi bendahara, mau laki-laki, mau perempuan, itu wajib yang namanya adalah kas harian. Jadi kalau kamu membuat laporan yang maksudnya membuat suatu event yang jaraknya adalah misalnya 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan seperti Snap gitu ya. Kalau misalnya tidak membuat yang namanya adalah kas harian, itu akan akan lupa lah gitu ya. Jadi ini yang mana, tanggal berapa, kegiatannya apa, penerimaannya dari mana, terus kemudian pengeluarannya apa-apa aja. 1.000-2.000 tuh khawatir bisa miss gitu ya. Apalagi kalau udah ratusan ribu, itu bahaya banget. Jadi wajib membuat kas harian ya. Bayangkan aja seperti kakak kelas kamu ketika membuat sebuah agenda seperti layaknya Snap gitu ya. Ini ada di samping saya nih, ini panas. Terima kasih banyak sudah meminjamkan dan saya baca-baca gitu. Ya, bayangkan membuat laporan setebal ini luar biasa. Mereka sudah berhasil membuat laporan ini Snap 2019 gitu ya. Dan dia setebal ini anak-anak. Tuh, ya. Bayangin kalian harus membuat sekeren ini, terus kemudian di dalamnya paling banyak adalah laporan keuangan, ya. Jadi laporan keuangan, jangan sampai ada dari keuangan itu yang miss. Jadi dia dimasukkan di sini. Baiknya sih dalam membuatnya adalah dengan menggunakan yang namanya adalah kas harian. Jadi pengeluaran apapun dia akan tercatat di sini, gitu ya. Bentuknya seperti ini. Nanti di share sama kalian bisa lihat. Boleh di next, Pak Resto. Nah, mari kita buat proposal kegiatan. Sebenarnya saya pengen simulasi, tapi kayak waktunya gimana nih, Pak? Bisa nggak ya? Nah, yang pertama kita buat topik dulu ya. Jadi meskipun saya tahu kamu sudah matang ya, apa yang ada di di yang kemarin hasil rapatnya ya, kira-kira agenda sosial kemanusiaan seperti apa gitu ya. Nah, tapi sekarang Bu ini mau tanya dulu ke kamu, kira-kira yang ada di pikiran kamu mengenai kegiatan sosial kemanusiaan itu yang seperti apa gitu ya. Nah, boleh minta bantuannya ya, boleh bisa pakai handphone atau bisa pakai laptop malah lebih bagus lagi. Nah, mohon dibuka ini padlet.com yang ada di kolom chat, anak-anak ibu boleh diklik ya. Padlet.com Unisiregat bla bla bla. Nah, gitu ya. Izin saya screen lagi ya. Nah, mana dia? Ya. Ini dia nih. Nah, ada yang sudah pernah mencoba Padlet sebelumnya, anak-anak ibu? Jadi kamu klik ke Padlet, bisa dibuka kah? Bisa, Bu. Oke. Nah, caranya adalah kamu klik tanda plus ya yang ada di bawah ya.
Nah, yang ada tanda plus di bawah sini, kanan bawah, itu ada tanda plus. Nah, kalau sudah diklik tanda plus, nanti ada di sini. Nah, ada judul, kamu tuliskan nama kamu, ya. Terus pertanyaannya adalah, apa saja sih yang termasuk kegiatan sosial kemanusiaan? Kamu tuliskan di situ ya. Nah, di sini udah masuk ada Maila, ada Mahes, ada Pierre, ada Anin, ada Zaki Anis. Nah, kira-kira apa aja sih yang termasuk kegiatan sosial kemanusiaan ya anak OSIS? Masuk ya, jadi ada. Bu, ya. Itu tuh maksudnya itu pendapat kita apa gimana? Iya, pendapat kamu. Kamu tuliskan kira-kira yang termasuk kegiatan sosial kemanusiaan versi kamu tuh apa aja? Mohon bantuannya, aku langsung isi kira-kira kegiatan sosial kemanusiaan yang dimaksud apa? Misalnya donor darah gitu. Bukan pengertian ya. Jadi kegiatan sosial kemanusiaan itu apa aja gitu. Bukan pengertiannya, bukan. Jadi apa aja misalnya tuh bagi sembako nih, ada yang bilang bagi sembako gitu kan. Wow. Coba kita sambil baca ya. Jadi saya kasih waktu 2 menit ya untuk mengisi kira-kira yang sesuai dengan kegiatan sosial kemanusiaan yang ada di bayangan kamu. Jadi semua ide itu adalah berharga ya Algi, Sabrian. Jadi kita bisa menuliskannya di sini gitu ya. Kalau misalnya disuruh ngomong seperti tadi Pak Wage bilang, speaking gitu mungkin agak berat ya. Mungkin bisa jadi mic-nya rusak gitu ya dan lain sebagainya. Tapi kan kita bisa menuliskan di sini ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai kolom diskusi buat kalian untuk mencurahkan idenya, terus kemudian mengumpulkan idenya, menimbang kira-kira mana ide yang bisa dipakai, mana ide yang kira-kira real atau bisa diwujudkan gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Oke, banyak yang udah masuk. 1 menit lagi, Bu Yuni tunggu. Iya. Oke. Wah, tuh kan Algi sama Sabrian, lihat nih anggota kamu nih banyak banget idenya, bener deh. Oke. Nah, ini padat ini bisa kamu akses terus, kamu bisa baca terus-menerus ya. Dan juga apa namanya bisa dicari mana kira-kira idenya atau bisa digabungin malah idenya mana kira-kira yang bagus gitu ya. Oke, sudah 2 menit ya. Bu ini coba bacakan ya. Kelihatan kan ya layarnya ya? Nih ada banyak banget idenya tuh. Ada yang bilang donor darah, ada yang bilang kegiatan sosial kemanusiaan yang bisa meringankan penderitaan sama manusia, luar biasa. Apa itu? Kerja bakti, kata Mariam. Terus kemudian bersedekah juga, kata Kinan, bakti sosial seperti memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Bisa lebih spesifik Kinan, maksudnya seperti apa? Nah, terus memberikan pendidikan kepada anak-anak. Wah, keren nih, ya. Ini dari Rafazia, memberikan bantuan kepada yang terkena bencana alam, apalagi kondisinya beberapa hari yang lalu ya, saudara-saudara kita ada yang mengalami bencana alam. Gotong royong, keren. Bagi sembako, oke. Brenda Sonia, membagi sembako kepada orang yang kurang mampu. Vivi, gotong royong bisa, penggalangan dana bisa, dan lain sebagainya. Ini banyak banget ya. Jadi sosial kemanusiaan tuh banyak banget. Widat mana isinya nih? Widat nih masih kosong. Nah, penggalangan dana, dan lain sebagainya. Kata Syifa, kegiatan sosial itu seperti Millennial Fest tentang peduli pada permasalahan kemanusiaan. Wah, di negara kita dan semacam penggalangan dana peduli pada bencana. Ya. Terus banyak banget nih ternyata ya. Isinya
Ya, bantuan sosial, bekerja sama untuk melangkah lebih jauh. Wah, keren banget nih ya. Gotong royong kerja bakti. Tadi Bu ini sempat baca deh, ada bersih-bersih lingkungan tuh siapa tuh? Rajin banget, keren banget. Bersih-bersih jalan nih Imam ya. Bersih-bersih jalan tuh kepikiran ya, bersih-bersih jalan ya. Kalau di pandemi kayak gini bisa ya dilakukan ya bersih-bersih jalan ya. Misalnya Sabtu Minggu biasanya kan kita sepedaan gitu ya, atau misalnya olahraga jalan kaki gitu ya, sambil bersih-bersih jalan plastik misalnya sekitaran mana. Itu kan tidak harus kena dengan apa namanya, bisa menjaga jarak lah maksud saya. Bisa kayak itu ya, tapi mungkin dengan protokol tertentu atau mungkin apa namanya menunggu ini dulu ya, perizinan dari orang tua juga ya, dengan juga dari pimpinan. Nah, banyak ya, ada kerja bakti, bersedekah dan lain sebagainya, dan bersih-bersih bersama yang membantu lingkungan sekitar. Betul, keren banget ya. Jadi kamu bisa menyumbangkan banyak ide, ternyata ya, punya banyak ide yang bisa di-share dengan teman-teman yang ada di OSIS gitu. Apalagi kalau misalnya sosialnya yang seperti yang kamu tuliskan ya, sama banyak banget nih ya. Jadi idenya ternyata banyak banget. Nah, terus kemudian kamu bisa menyatukan ide itu dalam proposal. Jadi proposal yang tadi bentuknya yang tadi Bu Yuni udah share, kamu tinggal masukkan ke sana. Dari semua ide itu digabungin kira-kira mana nih yang mungkin dilakukan. Misalnya bersedekah gitu ya. Bersedekah boleh, misalnya penggalangan dananya dari mana, dipersilahkan. Jadi nanti akan dibantu sama Pak Anas dengan Bapak Ibu guru lain. Oh, kamu bisa nih nanti bisa dapat sponsor dari sini, atau misalnya kalau kamu kesulitan dengan nomor rekening, misalnya bisa dibantu dengan misalnya tabungan dari mana, nomor rekening dari mana gitu, misalnya dari punya Madrasah Aliyah dan sebagainya gitu. Jadi banyak solusi yang bisa kita dapatkan gitu ya, dengan salah satunya adalah dengan berani memberikan ide, tapi idenya juga harus bertanggung jawab ya. Jadi bukan ide yang asal keluar dan lain sebagainya, tapi benar-benar ide yang bertanggung jawab yang kiranya bisa dilakukan gitu ya. Oke. Nanti kamu bisa masukin ide proposalnya, nanti proposalnya sambil berjalan, nanti di post LDKS, di akhir LDKS, proposal itu harus sudah rapi. Nanti kamu bisa konsultasi sambil berjalan dengan Bu Yuni, dengan juga Pak Daus, gitu ya. Next dong, Pak. Nah, surat menyurat. Nah, surat menyurat ini juga Bu Yuni percaya banget kalian sudah sering surat menyurat, ya kan? Surat itu adalah alat komunikasi tertulis yang ditujukan untuk pihak tertentu untuk menyampaikan berita. Boleh di next, Pak Rizko. Nah, fungsinya kamu bisa baca di sini sebagai bukti tertulis. Pastinya nanti kalian akan memasukkan semua surat menyurat itu dalam dalam laporan kegiatan, gitu ya. Ini bisa dibaca. Boleh di next, Pak Rizko. Nah, bagian surat resmi ini ada kepala surat, ada nomor surat, ada lampiran, ada perihal, tanggal surat, alamat yang dituju. Nah, bentuknya seperti ini. Kalian pasti sudah pernah buat juga, ada di PDF saya. Sebentar, saya share screen ya. Contoh surat yang ada di MP ini saya ketik ulang sebetulnya. Mungkin Pak Anas punya formnya gitu ya. Jadi ini bentuknya seperti ini. Kalau yang selama ini yang saya baca dari semua laporan adalah seperti ini. Jadi ada logo Madrasah Aliyahnya, terus kemudian ada tulisan OSIS, ada lambang OSISnya, terus kemudian, nah di sini saya cuma ngambil salah satu contoh, yaitu permohonan peminjaman alat band, atau kalau misalnya kalau kamu mau permohonan izin melaksanakan acara atau apa gitu ya. Di sini ada nomornya, Ibu yakin kamu sudah pada tahu, ini nomornya adalah nomor banyak surat yang pernah kamu buat selama periode kamu. Terus kemudian di sini OSIS strip MA, satu adalah biasanya bulannya, misalnya sekarang Januari, berarti 1, Romawi 1. Kemudian tahunnya 2021. Kalau misalnya ada lampiran, tuliskan lampirannya 1 lembar. Ya, jangan lupa karena kita Madrasah Aliyah, tuliskan juga ya di sini kalender, tanggal yang menggunakan seperti ini ya, 4 Jumadil Akhir dan lain sebagainya. Di sini saya pakai contoh adalah permohonan peminjaman alat band pada Pak Hanafi. Ya, nah seperti biasalah, ini mah standar ya. Jadi ada doa juga, salam silaturahmi, dan kemudian pelaksanaannya kapan, terus kemudian permintaan izin, surat permohonan izin, dan lain sebagainya. Jangan lupa ketua pelaksana dan sekretaris, di bawahnya ada ini. Jadi mengetahui wakil kepala bidang kesiswaan, Bapak Anas Bolkiah. Jadi manfaatnya banyak banget ini. Jadi karena sudah sah di sini ada wakil kepala bidang kesiswaan,
berarti kemungkinan besar sudah disetujui lah gitu dari sekolah, maka kalian akan lebih mudah untuk bisa melaksanakan yang namanya permohonan peminjaman alat band kalau di sini, gitu ya. Oke, boleh di next Pak Rizko. Nah, contoh surat yang tadi ya sudah di-share sama saya. Nah, yang terakhir adalah laporan kegiatan. Ya, laporan kegiatan yang tadi Ibu Yuni tunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban itu mau nanti acaranya virtual, tetap harus ada laporannya ya, Algi, Sabrian, ya. Jadi tetap ada laporannya anak-anak Ibu semua. Kamu di sini yang punya divisi-divisi dan anggota-anggota yang kemarin sudah melaksanakan agenda kegiatan kelas meeting maupun yang kemarin sudah terlaksana, itu semua harus dibukukan seperti ini. Supaya apa? Supaya nanti adik kelas kamu bisa baca, Bapak Ibu guru bisa baca, semua yang ingin melaksanakan agenda ini di Blue School itu bisa baca. Sama seperti yang tadi Bu Yuni pegang, bahwa Bu Yuni bisa pelajari lagi, bisa baca lagi, bisa lihat lagi, bisa evaluasi dari sana, dan kira-kira untuk memajukan madrasah ke depannya gimana? Mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak bisa dilakukan. Boleh di next, Pak Rizko. Nah, laporannya itu adalah penyampaian informasi secara tertulis, gitu ya. Laporan keuangannya, semua foto-foto, dokumentasi, di sini kan ada humas ya, semua masuk di laporan kegiatan. Boleh di next, Pak Rizko. Nah, laporan kegiatannya isinya nanti mungkin sambil berjalan ya, karena kurang lebih sih isinya sama dengan proposal, tapi lebih lengkap lagi, karena di situ ada hasil kegiatannya, gitu ya. Nah, jangan lupa di sini ada lembar pengesahan laporannya dan lampirannya, seperti laporan keuangan, foto, rundown acara, daftar hadir, gitu ya, meskipun secara virtual ya kan, seperti yang Pak Dani share itu udah pakai Zoho dan lain sebagainya, itu juga harus dilampirkan. Gitu. Boleh ini. Nah, wow, sudah di bagian akhir. Nah, sekarang yang terakhir ya, bonding antara kita nih as a teamwork, ya kan. Jadi kemarin kan kamu sudah berbentuk kelompok ya, apalagi sekarang kamu sudah merename nama kamu kan ya berdasarkan kelompok. Bu ini minta bantuannya nih yang terakhir banget, 5 menit aja untuk menggambar Blue School, gedung Blue School, versi kamu sendiri bersama dengan teman satu kelompok. Jadi kamu meskipun tidak bisa ngobrol sama teman satu kelompok, tapi kamu bisa menggambar via Jamboard. Kalau misalnya kamu pernah nyoba pakai Jamboard, kalau kelas 11 udah ya, belum Pak Rizko. ya, di Jamboardnya saya aja yang share ya. Berdasarkan kelompoknya ya, jadi kemarin kan ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nah, ini ada di kolom chat. Ibu minta waktunya 5 menit aja terakhir untuk menggambarkan Blue School. Nah, caranya gimana Bu Yuni ajarin dulu ya. Nah, di sini ada, saya share dulu. Oh, ada yang masuk nih, semangat banget ya. Share ya. Nah, oke. Nah, oke, bisa dilihat ya, kelihatan ya. Ini ada kelompoknya ya di bawah tulisannya. Kalau mau next di sini ya nak ya. Jadi next itu di sini. Ada di atas tulisannya frame berikutnya. Nah ini ada kelompok-kelompoknya. Nah ini ada kelompok 2. Terus kemudian ada kelompok 3. Terus kemudian ada kelompok 4 di nextnya. Jadi nextnya di sini ya nak ya. Nah sesuai kelompoknya. Terus kemudian gimana cara gambarnya? Gambarnya sebisa mungkin, sekreatif mungkin ya anak-anak ibu. Jadi pakai pena aja di sini. Penanya bisa klik di sini. Di sebelah kiri banget ya, ada pen, ada terus spidol, ada apa nih, stabilo, sama ada kuas, terus ada warna-warnanya di sini, ada penghapusnya juga ya. Atau kalau misalnya mau nambahin sticky note boleh, nambahin gambar boleh, tambahin bentuk lingkaran seperti ini boleh ya, dan lain sebagainya di sini boleh ya. Tapi terutama adalah yang adalah di sini pakai pena ya. Jadi yang merasa kelompok 6, tolong buat hias sebagus mungkin yang ada di lembar kelompok 6, gambar BS. Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk menggambar BS versi kamu. Ya, ada yang mau ditanyain? Saya mau nanya. Itu maksudnya kita bikin gedung yang gaya gambar di situ apa? Ya. Kita bikin kamu dengan kelompokmu bikin gambar yang ada di sini, tapi ini nggak mungkin jadi kayak gini bagusnya ya, versi kamu ya, dengan kerjasama. 5 menit ya, 5 menit.
Oke, itu udah terakhir nih materi saya nih. Setelah ini Pak Daus yang keren dan canggih akan mengisi. Silakan ya, 5 menit sampai 10.53 ya. 10.53 ya. Bu Yuni, Ya, nggak bisa masuk. nggak Katanya bisa. kebanyakan orang yang lihat dokumen. Oh gitu. Ya udah berarti kamu bagikan kepada teman kamu yang biarkan teman kamu yang bekerja kalau gitu. Ya. Jadi ada yang nggak bisa masuk nih katanya karena kondisinya adalah dia tidak bisa masuk. Ya, silahkan ya. Nah, ini bisa kelihatan nih. Sekreatif mungkin ya. Itu bebas banget kamu mau bikin apa. Wow, ada yang udah bikin aulanya dulu kelompok 1. Wah, wow. Mantap. Apakah ini kelompok 3 ya Pak? Lanjutin aja nggak apa-apa. Apa aja boleh. Ya, sambil kamu ngerjain, ini kelompok nggak ada yang 7 ya, berarti cuma sampai 6 ya. Sambil itu kamu boleh berpikir kira-kira apa yang mau ditanyain buat yang nggak bisa masuk ya, boleh dipikirin kira-kira mau bertanya apa tentang proposal. Tapi Bini percaya dengan belajar sendiri juga bisa sebetulnya ya. Jadi kamu bisa menuangkan semua ide, terus kemudian dicoba untuk bisa konsultasi dengan Bapak Ibu Guru, dengan Pak Anas. Ya, jadi kenapa Bu Yuni ngomong ini berulang-ulang? Jadi supaya menegaskan kembali kepada kalian agar Panas ikut join Panas. Panas kelompok berapa? Ya, jadi menegaskan lagi-lagi nggak bosan untuk menegaskan bahwa kita adalah nggak cuma sekedar organisasi itu nggak cuma sekedar di OSIS, tapi organisasi itu juga memang harus sama-sama di sini ada pimpinannya lagi di atas OSIS gitu ya. Jadi butuh koordinasi meskipun kita dalam kondisi virtual seperti ini, bukan berarti kita tidak bisa berkomunikasi ya. Tetap harus bisa memberikan yang terbaik untuk pada dasar pembangunan ya. So, 2 minutes left ya. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah ya. Tolong kata-katanya pakai yang bagus ya. Oke. Baik. Biru, sekolah biru. Ya, jadi kamu kalau misalnya mau konsultasi, mau bertanya, itu dipersilahkan banget. Kami Bapak Ibu Guru bersedia kok menjadi teman curhat kamu anytime ya. Enggak anytime sih, ada jam kerja lah ya. Jam 7 sampai jam maksimal sebelum maghrib lah. Habis maghrib kan harus ngaji kami guru-guru madrasah ya. Pada ini betul nggak? Oke. 2 minutes left ya. Setelah ini kita akan lanjut ke sesi yang paling keren. Aduhai, ini manajemen organisasi yang kalian tunggu-tunggu lah. Satu menit lagi ya. Pak Dani nggak ikutan, Pak Dani. Pak Dani kan artistik banget nih. Saya artis, Bu, bukan artis. Oh, baiklah, artis. Baiklah. Mukanya serius-serius banget ini Pak Dani ini. Masya Allah. Farhan mukanya sampai begitu banget, Farhan. Senyumnya mana, Han? Iya, dikasih senyum. Itulah. Agi juga nggak usah serius banget, Gi. Masya Allah. Hes, bisa kan Hes hari ini, Hes? Lancar ya, Ma Hes ya? Mik bermasalah nggak? Senyum kan? Hes, gimana Mik bermasalah nggak hari ini? Bisa, Bu, bisa. Nah, gitu dong. Aduh, kemarin lagi diskusi, Ma Hes tiba-tiba suaranya nggak bisa. Oke. Baiklah. Nah, waktu kita udah ya. Kita lihat hasil, stop semua. Jangan kerjakan apa-apa lagi. Kita lihat hasil kompakan kita ya. Udah cukup, nak. Enggak ada yang menang, nggak ada yang kalah kok. Serius deh. Ya, oke, kita lihat kelompok 1 ya.
Sebenarnya kita pura-pura nggak tahu kelompok 1 siapa. Udah. Ini hasil dari kelompok 1. Jadi imajinasi kelompok 1 di Blue School ada seperti ini ya. Karena ini memang nggak banyak nggak banyak warna, nggak banyak aplikasi gitu ya. Maksudnya nggak ada brush yang model kayak di Paint gitu ya. Tapi kita bisa mewujudkan ini. Ih, bener banget nggak sih BS kayak gini ya? Ini apa, Nak? Boleh dijelaskan ini kodok apa ini? Aduh. Ada batu-batu ya. Ini ada orang ya. Siapa kira-kira yang mau menjelaskan di kelompok 1 nih? Gak usah kali ya, waktunya sebentar ya. Ya, ada batu-batunya. Oke, terima kasih kelompok 1. Kelompok 2. Masya Allah, cantik Nian. Ini ya. Ini bagus ini ya. Ada batu-batunya. Jadi imajinasi kita tentang Blue School tuh jadi banget loh kayak gini. Ada benderanya, terus kemudian ada orangnya, dan lain sebagainya. Kok nggak ada yang gambar kucing yang suka naik ke atas meja itu loh? Kalau kelas 10 belum tahu ya. Jadi BS kayak gini bener banget ya. Bagus nih kelompok 2 gambarnya bagus. Kelompok 1 juga bagus ya. Udah berwarna. Nah, nih kelompok 3 nih. Ini imajinasinya di luar inian kita nih ya. Jadi ternyata Blue School di bayangannya kelompok 3 nih seperti ini. Adalah cap madrasah, betul gak sih? Ya. Dan ini jadi banget ini ngelogo-logo UIN ya. Cuman mungkin agak-agak ini ada jadi kayak Y gitu ya. Bagus, good job kelompok 3. Kelompok 4, oh my God. Ada Bu Siti. Siapa nggak ya gambar Bu Siti pada Daus? Oke. Nah, bagus banget gambarnya. Saya suka banget ini rapi. Iya. Ada Jamila kan. Tuh kan bener kucing tuh kan. Ini imajinasi kita. Ini siapa yang ada di sini ya? Oh, ini yang ada di sini 2 orang ini ya. Nah, ini imajinasi buat kelas 10 yang belum pernah ngelihat ini kayak gini Blue School. Oke, terima kasih kelompok 4. Kelompok 5 jadinya bagus banget. Ya, ada biru, terus ada seperti ini, nilainya 100 lagi tuh. Bangga banget kan ya kita sebagai anggota dari Blue School. Terima kasih kelompok 5. Kelompok 6. Nah, dia ini boleh dijelaskan nggak ini siapa? Ini Bu Siti juga kah? Ya. Jadi Blue School seperti ini bentuknya. Wait, masih bekerja dia, masih bekerja ya. Jadi memang yang paling keren di Blue School itu adalah yang kotak tadi, apa namanya? Ya, jadi kubah gitu. Jadi kalau kelas 10 yang baru pertama kali mungkin jarang ya, mungkin sekali atau 2 kali pernah ke BS, memang kita tuh paling keren adalah janjian di bawah kubah. Ya, jadi briefing gimana di bawah kubah gitu ya. Nah, itu emang tempat yang paling menyenangkan. Terima kasih ya yang sudah membantu Bu Yuni. Nah, ternyata bonding bisa dibuat ya. Jadi kalau misalnya LDKS itu harusnya kan misalnya nutup-nutup keran gitu ya kalau bisa kita ketemu. Nah, kalau di sini bondingnya kita pakai ini ya. Terima kasih banyak. Oke, boleh di next Pak Rizko. Nih yang terakhir. Pak Rizko. Nah, ada sebuah quote ya dari yang paling keren. Bahwa beliau, Ali bin Abi Thalib, menyampaikan mahkota seseorang adalah akalnya. Jadi kemarin kita sudah diajarin bagaimana caranya menyiapkan diri melalui 7 habits ya. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, makanya di sini disebutkan sebagai sebuah mahkota ya. Nah, derajat seseorang adalah agamanya. Kalian adalah siswa-siswi madrasah yang menjunjung tinggi ya. Keimanan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Jadi dari budi pekerti kita ditunjukkanlah kehormatan kamu seperti apa. Jadi jadilah OSIS dan MPK yang keren, yang memiliki budi pekerti yang keren, yang akalnya dimaksimalkan dengan baik dan juga yang islami, yang mencerminkan bahwa kamu adalah siswa-siswi madrasah. Terima kasih banyak atas semua atensinya. Anak-anak ibu nanti dipersilakan untuk bertanya. Kembali kepada Pak Dhani. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Fitri Yuni atas sharing. Ini banget ya, administrasi organisasi itu sangat penting. Sebuah organisasi itu membuat proposal ya tadi ya Bu Yuni, proposal. Terus alurnya seperti apa itu harus dijalankan. Dimanapun nanti kalian mau di organisasi atau bahkan kalian mungkin nanti bekerja, itu nih juga harus dipakai alur-alur itu. Jadi
pokoknya semua kehidupan ya, namanya kita hidup itu pasti ada alurnya, harus diikuti secara prosedural. Begitupun juga di organisasi, tadi isi organisasi dari pendahuluan, anggaran, pembiayaan, segala sesuatu hal yang detail-detail mungkin terlihatnya kecil, tapi ini penting ya Bu Yuni, penting banget seperti itu. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama, Mungkin Pak Dani. akan ada pertanyaan nanti ya, dilanjutkan dulu ke narasumber kita yang kedua tentang manajemen organisasi. Tadi kalian sudah tahu ya cara membuat administrasinya seperti apa. Ketika administrasinya sudah jadi, nah memanage administrasi itu menjadi direalisasikan ke sebuah kegiatan yang akan kalian buat itu seperti apa. Nah, kita sambut saja Bapak Firdaus SPD untuk menjelaskan manajemen organisasi. Dipersilakan Bapak Firdaus.